Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah sekalian, kembali kita melanjutkan kajian kita. Tema kita adalah cinta terlarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu betul-betul terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Jemaah sekalian, menarik untuk dikaji lebih detail. Ternyata dalam rangka meraih pernikahan yang sakinah ini haruslah melalui prosedur dan aturan yang sudah ditetapkan dalam syariat guna mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Adanya syarat sah dan rukun dalam pernikahan itu adalah supaya manusia tidak terjerumus kepada kekeliruan dan kezaliman di dalamnya. Terpenuhinya rukun nikah mengakibatkan diakuinya keabsahan pernikahan tersebut baik menurut agama dan pemerintah, sebagaimana kompilasi hukum Islam. Namun bila sebaliknya, maka mengakibatkan tidak sahnya pernikahan. Maka jemaah sekalian, perlu kita mengklarifikasi pernikahan yang diharamkan dalam Islam dengan berangkat dari sejumlah dalil, baik dalam Quran, Sunnah, dan ijma'. Ada beberapa jenis pernikahan yang kadang-kadang terjadi di masyarakat, baik di Indonesia ataupun di dunia. Dan ini perlu kita harus bahas agar kita bisa menghindarkan diri darinya. Nikah yang pertama adalah nikah sigar. Sigar artinya mengangkat. Menurut istilah, yaitu bila wali menikahkan gadis yang diurusnya kepada seorang pria dengan syarat dia menikahkannya pula dengan gadis yang diurusnya. Kalau kita bahasanya di sini si sele. Kupakawin ko kubengko anakku mu. Kayak kalau kita bahasa kita, anak saya kamu nikahi, tapi kasih ini kakak juga dengan anak kamu. Gantian ada. Ada syaratnya seperti itu. Menurut Imam Nafi bahwa sigar ialah seorang laki-laki menikahi putri seseorang dan dia pun menikahkannya dengan putrinya tanpa mahar. Atau seorang laki-laki menikahi saudara perempuan laki-laki lainnya, lalu dia menikahkannya pula dengan saudara perempuannya tanpa mahar. Maka secara praktik jemaah sekalian, ini adalah pernikahan yang dilakukan dengan tukar menukar anak perempuan atau saudarinya untuk dijadikan istri masing-masing tanpa mas kawin. Seperti seorang laki-laki berkata kepada laki-laki lain, nikahkan saya dengan anakmu, nanti saya nikahkan kamu dengan anakku juga. Jadi pernikahan ini adalah seperti barter komoditas yang bersyarat dalam jual beli. Hal ini karena seorang laki-laki membebaskan pembayaran mahar untuk anak perempuannya dengan syarat dirinya bisa menikahi anak perempuan atau saudara perempuan dari laki-laki yang hendak menikahi putrinya tersebut. Larangan
pernikahan seperti ini terdapat sejumlah hadis seperti An-Nafi' an Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anis sigar was-sigaru ayyuzawwija ar-rajulu banatahu ala ayyuzawwijahu banatahu wa laysa bainahuma shadaq. Dari Nabi, dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang nikah sigar. Sedang nikah sigar itu ialah seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya kepada seorang dengan syarat imbalan ia harus dikawinkan dengan anak perempuan orang tersebut dan keduanya tanpa mahar. Hadis riwayat jemaah. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala was-sigaru ay yaqula ar-rajulu lir-rajuli sawwijni ibnataka wa uzawwijuka ibnati au zawwijni uhtaka wa uzawwijuka ukhti. Rasulullah berkata, nikah sigar adalah seorang yang berkata kepada orang lain, nikahkan saya dengan putrimu, maka aku nikahkan putriku dengan dirimu. Atau berkata, nikahkan aku dengan saudara perempuanmu, maka aku akan nikahkan saudara perempuanku dengan dirimu. Hadis riwayat Muslim. An Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la sigara fil Islam. Tidak ada nikah sigar dalam Islam. Hadis riwayat Muslim. Sehingga jamaah sekalian, para ulama kalau kita melihat baik itu Hanafiyah, ya Malikiyah, ya atau Syafi'iyah maupun Hanabila, ya pada umumnya mereka juga mengharamkan. Ya. Namun jemaah sekalian, dalam masalah konsekuensinya mazhab Malikiyah cenderung lebih detail. Kasus pertama, apabila dalam akad dikatakan aku nikahkan engkau dengan putriku dengan syarat aku nikahi anak saudarimu sebagai mahar, maka nikah ini fasid dan harus fasad atau diputus hubungan pernikahan masing-masing, baik sebelum atau sudah terjadi hubungan jima antara keduanya. Bila hal ini diketahui setelah terjadinya jima, maka fasad harus disertai dengan pembayaran mahar misil. Ya, kasus kedua, apabila salah satu pihak menyebutkan mahar sedang yang lain tidak, seperti dikatakan, nikahkan aku dengan putrimu dengan mahar 1 juta rupiah, nanti kamu boleh menikahi putriku. Dalam hal ini pihak yang tidak membayar mahar maka harus difasad atau dipisahkan bila telah terjadi jima. Ya, maksudnya dirusak, dipisahkan ya. Ya, bila terjadi jima maka fasad disertai dengan pembayaran mahar. Ya, sementara bagi pihak yang dalam akadnya menyebutkan mahar, ya tetap terjadi fasad ya bila melakukan hubungan. Namun bila telah melakukan hubungan maka bisa dilanjutkan pernikahannya dengan menambahkan penambahan ya pembayaran mahar. Kasus ketiga, jika masing-masing pihak sepakat telah barter nikah dan menyebutkan kemampuan mahar yang dibayarkan, seperti dikatakan, aku nikahkan kau dengan putriku dengan mahar 10 juta rupiah dan nanti aku nikahi putrimu dengan mahar 15 juta rupiah. Dalam hal ini nikahnya pun tetap dikatakan fasid dan harus fasad. Hanya saja jika telah terjadi hubungan suami istri, maka boleh dilanjutkan dengan masing-masing membayar lebihan dari mahar. Ya. Jadi adapun Syafi'iyah ya, yang dominan kita pakai di Indonesia menegaskan bahwa hukum nikah sigar adalah haram dan status pernikahan seorang melalui akad sigar adalah dianggap akad yang batil, tidak boleh dilanjutkan dan tidak sah. Alasan keharamannya adalah karena menjadikan hubungan jima sebagai mahar serta adanya ya muqaddimah syarat dalam akad nikah. Alasan lain adalah karena lafaz yang eksplisit tentang larangan yang ada pada hadis tanpa ada dalil lainnya yang menjadi ya penyanggahnya, membuat makna dari redaksi larangan nikah sigar ini berindikasi pada keharaman. Jemaah sekalian,
Ya, jadi pada intinya bahwa ya nikah sigar itu ya diharamkan. Selanjutnya yang kedua, nikah mut'ah. Ya, nikah mut'ah itu adalah sebuah pernikahan di mana seorang laki-laki mengatakan kepada seorang perempuan dengan kalimat, saya menikmati tubuhmu untuk jangka waktu tertentu dengan uang ini. Ya, dikatakan dengan jangka waktu tertentu karena hubungan pernikahan dengan sendirinya akan berakhir bila telah jatuh tempo. Jadi nikah kontrak. Ya, nikah ada batasnya. Saya nikahi kamu 3 bulan saja. Ya, jadi menikah setelah 3 bulan habis kontraknya. Gitu. Jadi laki-laki membayar maksudnya. Nah, ada banyak hadis yang secara tegas mengharamkan nikah mut'ah. Tentunya selain jelas hadis-hadis ini mencapai derajat yang sahih sehingga tidak ada alasan bagi kita saat ini untuk menghalalkannya. Ya, seperti Ar-Rabi' ibnu Sabra al-Juhaniyah anna Abah haddathahu annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ayuhan nas inni qad kuntu adzintu lakum fil istimta'i minan nisa wa innallaha qad harrama dzalika ila yaumil qiyamah. Dari Arabi bin Sabra al-Juhani berkata bahwa ayahnya berkata kepadanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, dahulu aku mengizinkan kamu nikah mut'ah. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Jadi banyak hadis seperti dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata bahwa nikah mut'ah itu dibolehkan di awal-awal pensyariatan. Saat itu seorang yang mengembara di suatu negeri tanpa punya pengetahuan berapa lama akan tinggal, lalu dia menikah dengan seorang wanita sekedar masa bermukim di negeri itu. Istrinya itu memelihara hartanya dan mengurusinya hingga turunnya ayat ya, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, Al-Mu'minun ayat 6. Nah, maka berkata Ibnu Abbas, faqullu farjin siwa hadaini fahuwa haram. Ya. Bahwasanya turun ayatnya dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali kepada istri dan budak-budaknya. Ya. An Ali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha nikahu mut'a yauma khaira wa an luhumil khurumil ahliya zamana Khaybar. Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang pernikahan mut'ah dan daging-daging khimar yang dipelihara pada zaman Khaybar. Hadis riwayat Muslim juga terdapat dalam hadis Bukhari dan hadis Ahmad. Ya. An Iyas bin Salamah bin Aqwa'i an abihi qala rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mut'atin nisa'i 'ama aw ta'in salatata ayyamin thumma naha anha. Salmah bin Al-Akhwal berkata bahwa Rasulullah memberi keringanan pada kami dalam masalah mut'ah wanita-wanita pada tahun Autas selama 3 hari. Kemudian beliau melarangnya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa pernikahan mut'ah ini praktiknya seperti nikah kontrak, yang mana hukum kebolehannya sudah termansu atau terhapus. Dari sini maka para ulama pun sepakat akan keharaman hukumnya dan memasukkan dalam jenis pernikahan yang batil. Cuma sekalian, tidak ada pintu untuk terbukanya pernikahan mut'ah, pernikahan kontrak. Nikah yang ketiga adalah nikah muhalli. Ya, nikah muhalli. Jemaah sekalian, muhalli itu adalah berasal dari kata halala yang maknanya menghalalkan. Muhalli adalah bentuk isim fa'il dari kata halala yang maknanya menjadi sesuatu yang menghalalkan.
Sehingga istilah nikah muhalli yang banyak digunakan di tengah masyarakat adalah nikah yang tujuannya hanya sekadar untuk menghalalkan sebuah pernikahan yang lain, di mana nikah itu sendiri hanya digunakan untuk perantara saja. Ya, jadi kasusnya ini pada kasus talak 3 ya. Ada suami istri yang kemudian terjadi talak 3. Ya, sudah mentalak istrinya 3 kali, maka secara hukum fikih dia tidak bisa lagi ketika rujuk kepada istrinya kecuali istrinya itu sudah menikah dengan laki-laki lain. Ya, jadi dia sudah mentalak istrinya 3 kali, ternyata dia masih mau kembali, yang mau rujuk, maka menurut fikih tidak boleh langsung kembali. Istrinya harus menikah dulu dengan laki-laki lain. Tetapi menikahnya itu bukan menikah yang diatur, cinta sama cinta, suka sama suka, dia ikhlas. Kemudian setelah menikah mereka cerai, baru boleh dia nikahi istrinya. Nah, nikah muhalli itu nikah yang ini tadi. Jadi direkayasa. Ya, seorang laki-laki dia sudah mentalak istrinya, kemudian ternyata dia masih mau kembali. Ya, tapi karena terkendala dengan hukum, istrinya harus menikah dulu dengan laki-laki lain, maka dia atur. Ya, ada seorang laki-laki yang kemudian disuruh menikah dengan istrinya. Ya, setelah itu disuruh ceraikan, baru dia kembali lagi menikah. Maka nikah ini tidak boleh. Ya, nikah yang diatur. Di hadis tentang haramnya melakukan pernikahan ini, ya, sebagaimana an Abi Hurairah anna Rasulullah alaihi wasallam la'ana anallahu mahallalahu wa mahallalah. Rawahu Ahmad bi sanadin hasan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat muhallil dan muhallallahu. Ya, muhallallahu. Jadi melaknat Rasulullah, Allah melaknat, ya, baik itu mantan suaminya atau orang yang dipasang untuk nikah yang diaturnya itu. Keduanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. An Uqbah bin Umar Amir anna Rasulullah alaihi wasallam qala, ya, ala ahbarakum, ya, bitis al musta'ar. Qalu bala ya Rasulullah. Qala wa mahalli la'anallahu mahalli wa mahallalahu. Dari Uqbah bin Amir, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku kabari tentang at-tashil musta'ar, domba jantan sewaan? Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Rasulullah kemudian menjawab bersabda, dialah muhalli, Allah melaknat muhallil dan muhallal lahu. Ibnu Umar, Ibnu Majah dan Hakim. Yang dimaksud dengan muhallil adalah laki-laki yang menikahi wanita yang sudah terkena talak 3 dari suami pertamanya. Muhallal lahu adalah pihak baik dari laki-laki atau perempuan, ya, yang menginginkan agar muhallil kelak menceraikannya agar bisa kembali kepada, ya, pasangan lamanya. Ini jemaah sekalian. Ya, jadi pada intinya bahwa nikah tahlil itu haram hukumnya. Ya, kecuali kalau jadi kalau ada suami yang sudah mentalak 3 istrinya, ya, terus istrinya harus menikah itu atas keinginannya, atas kemauannya, bukan rekayasa. Dan kalau misalnya sudah cerai dengan tiba-tiba dia cerai dengan suami keduanya, dia baru boleh kembali ke situ, menikah dengan istrinya kembali. Ya, jadi bukan rekayasa, terjadi secara alami. Nikah yang selanjutnya adalah yang dilarang adalah memadu istri dengan bibinya. Jadi mempoligami istri dengan bibinya, dengan tantenya. Ya. Jadi banyak hadis yang secara eksplisit berbicara tentang ini. Itu hadis dari Abu Hurairah, qala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an tankihal mar'ata, ya, ala ammatiha
au akhalatiha. Dari Abu Hurairah dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang perempuan dinikahkan secara poligami bersama dengan bibinya, baik itu bibinya dari pihak ayah, tantenya dari pihak ayahnya, saudaranya bapaknya, ya, atau bibinya dari pihak ibunya, saudaranya ibunya. Hadis riwayat jamaah. Hadis lain an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tunkihal mar'atu 'alal ammatiha awi 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 ammatu ala ibnati akhiha awil mar'ati aratu ala khalatiha awil khalatu ala binti ukhtiha wala tunkahu zukra ala al-kubra walal kubra ala zukra. Dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW melarang wanita dinikahi bersamaan dengan bibinya, atau bibi atas anak perempuan saudaranya, atau perempuan atas bibi dari pihak ibunya, atau bibi pada keponakannya. Dan tidak boleh pula anak kecil dinikahkan bersama yang besar. Tidak pula sebaliknya. Hadis riwayat Tirmizi. Imam Nawawi menjelaskan bahwa hadis di atas menyebut secara sahih tentang dilarangnya memadu istri dengan bibinya, baik bibi dari pihak ayah atau ibunya, baik itu bibi yang nyata, saudara kandung ibu atau ayah, ataupun yang majasinya seperti saudara sepupu ayah atau ibu. Dalam hal ini para ulama sepakat dari seluruh mazhab akan keharamannya. Ya, ini jamaah sekalian. Jadi namun beberapa pendapat tentang memadu istri dengan bibinya. Yang pertama ada yang mengatakan haram, itu jumhur ulama, mayoritas ulama dari 4 mazhab semuanya sepakat mengharamkan hal tersebut dengan berangkat dari hadis yang tersebut di atas. Redaksi dalil yang spesifik akan suatu pembahasan dianggap sebagai kemutlakan hukum yang berlaku sesuai dengan redaksinya. Namun ada yang berbeda, ya, yang mengatakan boleh. Ya, ini berbeda dengan mazhab ulama 4 mazhab ini, yaitu golongan Syiah dan Khawarij mengatakan bahwa hal tersebut dibolehkan dengan berlandaskan pada keumuman dalil nikah dalam Al-Qur'an. Namun ini kita tinggalkan, ya. Nah, ini Syiah dan Khawarij. Kemudian jamaah sekalian, menikah dengan saudara sepersusuan. Jadi seorang bisa dikatakan sebagai saudara sepersusuan orang lain apabila mereka meminum ASI dari ibu yang sama, baik itu ibu kandung atau bukan. Ini hati-hati. Ya, makanya jangan asal memberikan anak kepada orang lain, tiba-tiba kasih menyusu. Dia susui anak kita, maka dia sudah menjadi saudara sesusuan. Ya, wanita itu menjadi ibu susuannya. Ya, si A ya punya seorang anak dititip kepada si B. Ya, ketika anak ini menangis, si B dengan serta-merta ya menyusui anak itu. Ya, maka anak si A ini otomatis menjadi anak susuan bagi si B. Maka haram hukumnya anak si A ini menikah dengan anaknya si B. Ya, karena mereka sudah menjadi saudara sesusuan. Ya, ada sejumlah hadis ya yang melarang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuharrimu min ridaihi ma yuharramu min nasabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diharamkan dari saudara sesusuan segala sesuatu yang diharamkan dari hubungan karena darah, hubungan karena keturunan, nasab. La rada'a illa ma kana fi jaulain. Tidak ada penyusuan yang mengakibatkan kemahraman kecuali di bawah usia 2 tahun. Nah, ini juga sebagai pembatasan. Jadi yang mana menyusui, yang mana yang dimaksud. Jadi di bawah usia 2 tahun. Kalau misalnya menyusu kepada perempuan yang ya, seorang laki-laki menyusu kepada perempuan, ya, suami yang menyusu kepada perempuan istrinya, ya, ada airnya keluar dia minum, ya, itu tidak menyebabkan hubungan susuan. Jadi syaratnya yang menyusui itu di bawah umur 2 tahun. Kalau sudah di atas 2 tahun itu tidak menyebabkan hubungan sesusuan. Ya, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ya. Ini jemaah sekalian. Kemudian hadirin yang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
nikah yang dilarang adalah nikah sesama jenis. Nah, ini jelas-jelas bahwa hubungan pernikahan terjadi dari dua pasangan yang sejenis. Ya, baik itu laki-laki dengan laki-laki, ya, atau perempuan dengan perempuan. Ya, baik itu laki-laki dengan bencong, banci, ya, atau perempuan dengan calak bayi. Ya, calak dengan perempuan yang perempuan dengan perempuan yang penampilannya seperti laki-laki. Laki-laki menikah dengan laki-laki yang penampilannya seperti perempuan. Maka tidak boleh. Tetap dihukumi sebagai pernikahan sesama jenis. Ya, ini biasa kita sebut dengan istilah homoseks dan lesbian. Banyak sekali redaksi pelarangan atas pernikahan ini. As-sihaqu bainan nisa'i zina bainahunna. Perbuatan zihad atau lesbi di antara wanita hukumnya zina di antara mereka. Jadi hubungan yang sesama jenis itu dianggap perzinahan. Hadis riwayat Tabarani. Ya. An Abdullah bin Muhammad bin Aqil anna sami'a Jabir yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumi Lut. Dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil bahwasanya dia mendengar Jabir radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perkara yang paling aku takuti pada umatku adalah munculnya perilaku kaum Lut. Ya, jadi kaum Lut itu terkenal dengan kaum homoseks dan lesbi, pernikahan sesama jenis yang kemudian Allah berikan mereka musibah, azab dengan dibaliknya tanah, tempat mereka berpijak lalu menimpa mereka, ditenggelamkan mereka dalam tanah. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut. La'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut salatan. Allah melaknat manusia yang melakukan perbuatan seperti kaum Lut. Allah melaknat manusia yang melakukan perbuatan seperti kaum Lut 3 kali. Hadis riwayat Ahmad. Ya, banyak sekali hadis yang melarang tentang pernikahan sesama jenis. Dalam Al-Quran dikatakan, walutan id qala liqaumihi innakum latatuna fahishata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Ingatlah Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kalian telah melakukan al-fahishah, kemungkaran, dan belum pernah dilakukan seorang pun di alam ini. Quran surah Al-Ankabut ayat 28. Maka hukum pendapat dari Al-Ahkam Abu Hanifah bahwasanya hukum bagi pernikahan sama jenis yaitu takzir, harus dipenjara, harus diberikan sanksi oleh pemerintah. Oleh karena itu jemaah sekalian, pernikahan dalam Islam bertujuan untuk menjaga maqasid syariah yang 4, yakni menjaga hubungan nasab, hubungan keturunan kita yang nanti juga berujung kepada menjaga maqasid yang utama, yaitu menjaga agama. Maka untuk menjaga agama ini, nasab kita harus benar-benar terjaga melalui pernikahan yang sah. Banyak yang semangat meraih mahligai cinta dengan pernikahan, jemaah sekalian, namun kadang semangat ini mengalahkan pengetahuan sehingga banyak aturan main dan rambu-rambu dalam syariat yang kadang dikesampingkan. Walhasil pernikahan yang diharapkan yang mendapatkan ridha dari Allah justru malah menjadi nikah yang fasid, bahkan batil, karena pemahaman yang keliru atau bahkan karena unsur kesengajaan demi melegitimasi hawa nafsu. Jemaah sekalian, maka Islam tidak pernah melarang seseorang untuk mencintai orang lain. Namun jika cinta itu salah dalam implementasinya, salah objeknya, salah caranya, syariat tentunya tidak bisa menjadi cinta itu. Jadi syariat tentunya tidak bisa menjadi cinta itu sebagai cinta yang sah. Justru sebaliknya, kecintaan tersebut menjadi cinta yang terlarang. Maka dari itu sejumlah klarifikasi jenis pernikahan yang dilarang dalam Islam ini, ada nikah sigar, ada nikah mut'ah, tahlil, madu istri dengan bibinya, menikah
menikahi sepersusuan, dan nikah sesama jenis, semua hal itu menjadi terlarang dalam berlandaskan pada nas-nas syariat yang jelas dan eksplisit. Semoga ini bermanfaat. Ya, demikian, jazakallahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.